Keinformasi lainnya, pemirsa, konsep tol laut ternyata membawa hasil yang menggembirakan. Presiden Joko Widodo menyatakan harga sejumlah barang kebutuhan di daerah turun hingga 30%. Pada tahun ini, pemerintah akan menambah 7 rute dan 100 kapal di seluruh Indonesia. Pemerintah pun telah menambah 2 kapal Ro-Ro untuk memperlancar transportasi laut di wilayah Maluku. Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menambah kapal besar berkapasitas 1.500 gross ton untuk wilayah Maluku. Pemerintah juga nantinya akan memberikan pelatihan dan sertifikasi buku pelaut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor maritim. Untuk seluruh Indonesia, tahun ini akan tambah lagi 7 rute plus 100 kapal. Ya. Harga turun 23%. Dan kita harapkan harga terus turun. Ini tadi sudah dicek, harga turun antara 20% sampai 30%. Karena adanya rute-rute baru, adanya kapal-kapal baru, inilah yang kita sampaikan bolak-balik yang namanya tol laut. Mempercepat arus manusia, arus barang. Yang kedua, bisa menurunkan harga-harga yang ada di pulau-pulau. Dan yang kedua, juga mengupgrade, memperbaiki SDM yang berkaitan dengan kelautan. Dan yang tadi berjajar di sebelah sana tadi, ini yang akan kita pilih untuk disekolahkan, untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan buku. Pers Nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan spesial bagi insan pers. Perkembangan teknologi informasi yang mempercepat aliran informasi menjadi sorotan Presiden. Dalam rangkaian Hari Pers Nasional, ribuan jurnalis dan pimpinan media nasional berkumpul di kota Ambon. Dalam acara ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang menyoroti peran pers dalam pembangunan bangsa. Di tengah era digital dengan percepatan aliran informasi melalui internet dan media sosial, Presiden mengingatkan pentingnya peran media arus utama untuk meluruskan berita bohong dan hoaks yang beredar. Jokowi meyakini asupan informasi yang berimbang akan mencerdaskan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama stop ini, mengurangi ini, stop berita bohong, hoax, berita yang memecah belah, berita-berita fitnah, harus kita hadapi. Dan dalam kondisi demikian, seharusnya media arus utama, media mainstream, harus mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, menjernihkan kekeruan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita. Karena kita sekarang ini bisa lihat, kalau ada trending topik di media sosial, justru itu yang dipakai untuk berita tanpa verifikasi apakah berita itu betul-betul benar atau tidak benar. Media arus utama, media mainstream tidak boleh luntur dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik yang menuntut faktualitas, yang menuntut objektivitas, yang menuntut disiplin dalam melakukan verifikasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengapresiasi upaya-upaya Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan media massa cetak maupun elektronik. Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut, masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, media mana yang bisa dipercaya dalam pemberitaan. Presiden Joko Widodo menanggapi cuitan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan gaya yang santai. Cuitan SBY di media sosial sudah beberapa kali ditanggapi Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 ini. Yang saya bertanya kepada Presiden dan Kapolri. Ya kita ini kalau apa? Kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya, Pak,
karena ada Twitter, saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Presiden Joko Widodo menanggapi Twitter Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Twitter Ketua Umum Partai Demokrat tanggal 6 Februari 2017 ini memuat tentang bertanya kepada Presiden dan Kapolri mengenai hak untuk tinggal di negeri sendiri. Tadi guyonan loh ya. Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup, kemudian dicarikan solusi dan disampaikan kepada masyarakat. Saya kira yang bagus seperti itu. Ya, ini kan masalah tentang Pak. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan apa yang disampaikan mantan Presiden SBY melalui media sosial Twitter dapat dipertanggungjawabkan. Thanks to the new media sosial, tapi jangan hoax, jangan sampah, jangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang disampaikan Pak SBY bisa dipertanggungjawabkan, kecuali 1-2 hari ini ada akun-akun palsu yang dibuat dan sudah kami bantah itu. Akun SBY itu jelas nanti dicontreng biru kalau di situnya ya, kemudian verifiernya, terus kemudian dia ada bintangnya terus SB-nya tuh. Saya kira semua orang tahu cara melihat itu palsu atau tidak. Yang kedua, lihat aja followersnya. Nah kalau followersnya cuma 1.000, 2.000, apalagi 100, pasti bukan Pak SBY, karena follower Pak SBY itu di atas 10 juta. Presiden Jokowi bukan hanya kali ini saja menanggapi Twitter mantan Presiden SBY. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menanggapi tweetan mantan Presiden SBY tentang hoax atau berita bohong. Tim Liputan Metro TV. Dengan cuitannya di ranah media sosial, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali menulis cuitan di status Twitternya. Dan cuitan kali ini ditujukan untuk mahasiswa yang disebutnya sebagai pemimpin masa depan. Dalam akun Twitter resminya, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa dan calon pemimpin masa depan. Setiap pemerintah selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada pemerintah yang semuanya hebat, namun tak ada juga pemerintah yang semuanya gagal. Dalam cuitannya, SBY bahkan juga memperingatkan untuk berhati-hati terhadap tindakan cuci otak demi masa depan mahasiswa. Hal tersebut ditanggapi beragam oleh para netizen, dari dukungan terhadap pernyataan SBY tersebut hingga yang mendoakan agar SBY selalu dilindungi dalam kondisi sehat. Tim Liputan Metro TV. Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kerap memberikan sambutan yang berisi pidato politik. Sambutan itu berisikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi JK, bahkan juga ada pernyataan dirinya menjadi sasaran kekuatan tak kentara di media sosial. Dan pernyataan SBY itu justru menjadi sorotan dan banyak pihak yang menganggap hal ini bisa menimbulkan polemik. Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Dalam pidatonya di ajang Disnatalis ke-15 Partai Demokrat, SBY menyindir sejumlah kebijakan, mulai dari pengampunan pajak yang salah sasaran hingga pembangunan infrastruktur. SBY menganggap dirinya menjadi korban kekuatan tidak kentara karena adanya pernyataan yang tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa. Tahun-tahun terakhir ini media sosial juga menjadi sorotan publik. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Bahkan dalam pidato kampanye untuk pencalonan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur DKI Jakarta, SBY pun kembali berkeluh kesah. Beberapa hari yang lalu ada yang berteriak-teriak, katanya selama 10 tahun SBY tidak berbuat apa-apa, katanya SBY merusak negara, dan
2 hari yang lalu datang diminta untuk menangkap SBY. Ucapan SBY itu pun menimbulkan pendapat beragam. Kita harus melihat kenyataan hari ini kita dalam situasi yang kurang baik. Saya kira sebagai sebuah bangsa ada begitu banyak saling tuduh, saling fitnah dan seterusnya, sesuatu yang tidak sehat saya kira untuk kita sebagai sebuah bangsa ke depan. Dan saya tentu menyambut baik apa yang disampaikan Pak SBY dalam pidatonya. Ya, sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Saya kira itu jauh lebih penting daripada ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, kemudian juga justru menjadi polemik-polemik baru. Seorang ketua umum, seorang mantan presiden menunjukkan bahwa ada kritik yang dilakukan terhadap pemerintahan sekarang yang akhirnya dibanding kemudian membawa sesuatu yang sifatnya solutif dan konstruktif, tapi lebih kepada membawa polemik, dan ujungnya orang akan melihat ada instabilitas yang muncul bukan pertama kali saja dari SBY. Ketika dia mengungkapkan istilah lebaran kuda pun dengan beberapa kritik, itu menurut saya juga menimbulkan polemik yang sama seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, di sisi lain, psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan, jika gaya komunikasi SBY tidak berubah, justru akan menurunkan sejarah sosoknya sebagai seorang negarawan. Seharusnya bertindak seperti negarawan, jadi tidak lagi melontarkan tweet-tweet yang menimbulkan, dipersepsikan sebagai hasutan, provokasi gitu. Sudah selayaknya lebih tweet-tweet yang menenangkan, ya, meneduhkan. Nah, itu baru dianggap beliau pantas sebagai negarawan. Terlepas dari berbagai postingan media sosial dan sambutan di berbagai acara oleh SBY, terdapat unsur kepentingan politik di dalamnya. Tensi SBY terhadap kebijakan pemerintah kian meninggi pasca Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono turut serta dalam pencalonan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV.